Anime romance ini beneran unik. Ceritanya mirip kayak anime Nisekoi. Tapi di anime ini unsur Yakuza dan kekerasannya lebih kerasa daripada romansnya. 高い声で叫びよってなんか信じ負け今回は許してやるって言ったよな Couple ini cocok banget. Sama-sama cucu Yakuza dan sama-sama beringas. Yoshino, cucu perempuan dari Somei Renji, ketua Yakuza Osaka. Dan Miyama Kirishima, cucu dari Miyama Gaku, ketua Yakuza Tokyo. Renji dan Gaku itu dulu teman dekat, sedari mereka muda dulu. Yoshino disuruh ke Tokyo untuk bertunangan dengan Kirishima. Yoshino awalnya nolak, karena itu tiba-tiba banget. Ditambah boro-boro tunangan, pacaran aja Yoshino belum pernah. Tapi mau nggak mau, Yoshino kudu menuruti keinginan kakeknya, Renji. Pas awal ketemu Kirishima, Yoshino ngiranya si Kirishima ini biasa aja. Taunya Kirishima itu benar-benar brutal dan liar. Kayak misalnya pas Yoshino lagi digodain sama 3 cowok rese, terus mau dibawa ke gang sempit, tapi datanglah Kirishima terus dihajar lah tuh 3-3-nya sampai bonyok. Tapi ya si Kirishima ini nggak berhenti, dia terus nonjokin mukanya. Gila, brutal banget. Yoshino kaget banget ngeliat kebrutalan Kirishima. Si Kirishima ini orangnya masokis ya. Awalnya dia berharap kalau si Yoshino ini bisa ngehibur dia. Tapi ternyata Yoshino biasa aja, kayak cewek polos biasanya. Dan dia udah muak sama Yoshino. Dan bisa-bisanya ya, Kirishima ini nyuruh Yoshino buat jual diri aja. Terus ngasilin duit buat Kirishima. Emang brengsek nih laki-laki. Yoshino bener-bener gak tahu lagi kudu gimana. Kirishima yang ternyata brengsek, dan di sekolah barunya juga si Yoshino dibully sama cewek-cewek yang lain. Soalnya Kirishima itu populer di kalangan cewek-cewek. Terus ditelepon lah Yoshino sama kakeknya, si Renji. Di situ kakeknya bilang buat Yoshino untuk bertahan 1 tahun meski dibully atau digimanain pun. Terus buat si Kirishima jatuh cinta ke si Yoshino. Habis itu buang Kirishima dan kembali ke Osaka. Ngedenger itu Yoshino langsung menunjukkan sifat aslinya yang keren banget sih. Kebesokannya di sekolah Yoshino ngasih 4 juta yen ke Kirishima hasil dia ngejual ginjal. Gila, nekat parah sih. Terus cewek-cewek yang ngebully Yoshino abis dibacotin sama si Yoshino, langsung pada ciut. Setelah ngeliat sifat Yoshino yang keren ini, Kirishima langsung terpesona dan dia bilang kalau dia suka sama Yoshino. Emang aneh benar Kirishima ini. Kayak yang gue bilang tadi, anime ini lebih kerasa unsur yakuzanya dan kekerasannya daripada romansnya. Tapi karena anime ini anime romance, tentu aja ada bumbu romansnya, walaupun cuma sedikit. Kirishima itu udah bener-bener kelepek-kelepek sama Yoshino, karena dia yakin Yoshino nggak bakalan bikin dia bosen. Tapi meskipun Kirishima udah kelepek-kelepek sama Yoshino, tetap aja dia masih main cewek. Emang aneh banget nih orang. Yoshino tahu, tapi dia biasa aja. Soalnya kan Yoshino nggak suka sama Kirishima. Ya walaupun nanti di sepanjang cerita Yoshino mulai ada sedikit rasa buat Kirishima. Sedikit ya, sedikit banget. Justru Kirishima yang udah kayak nggak bisa hidup tanpa Yoshino. Dia aja cemburu pas ngelihat Yoshino sama Soma. Soma itu udah kayak semacam bodyguardnya Yoshino. Dia udah masuk grup Yakuza kakeknya Yoshino sejak masih kecil. Nah si Kirishima ini cemburu sama Soma. Jadi ada adegan di mana Yoshino lagi mengantar Soma yang mau pulang ke Osaka. Terus ternyata ada si Kirishima di situ lagi nyamar pakai topi dengan ekspresi muka yang datar. Kohai omae. Terus kebesokannya pas Kirishima sama Yoshino berangkat ke sekolah bareng, Yoshino tuh nyeritain soal dia pas masih kecil sama si Soma. Terus si Kirishima langsung ngeluarin aura membunuh yang ngebuat Yoshino bingung, nih orang kenapa sih sebegitu cemburunya dia sama si Soma. Soma juga kayaknya punya rasa sih sama Yoshino. Jadi kayak cinta segitiga sih jadinya. Kirishima sama Soma sampai akhir juga nggak pernah akur, mereka selalu berantem. Dan biasanya yang mancing-mancing itu ya si Kirishima, siapa lagi. Gue suka sih hubungan toksik antara Kirishima dan Yoshino. Soalnya bener-bener seru buat ditonton hubungan mereka berdua. Tapi ya kalau di real life ya jangan lah, ini kan cerita fiksi. Kirishima itu orangnya bener-bener jago soal tindakan kriminal. Dia orangnya waspada banget.
Kayak misalnya di episode 5 pas Yoshino sakit dan Kirishima ngejaga Yoshino semalaman, dia duduk di tempat yang posisinya paling bagus buat ngelindungin Yoshino. Jaga-jaga kalau ada orang yang mau nyerang Yoshino. Benar-benar diperhitungin sama dia. Ya wajar sih dia begitu, soalnya banyak yang punya dendam sama si Kirishima. Tapi gue suka orang yang waspada, soalnya gue juga gitu. Pernah gak sih lu ke tempat yang baru pertama kali lu kunjungin, terus lu bikin skenario di kepala lu kalau misalkan ada bencana alam lah, atau hal buruk yang terjadi, gue kudu lari lewat mana ya? Yang kayak gitulah, pernah gak sih lu? Apa cuma gue doang? Gue suka banget sih sama Yoshino, dia meskipun cewek tapi badass banget. Mentalnya itu loh, gila. Terus gue suka betapa nekatnya dia, kayak misalnya pas dia ngelawan preman yang punya dendam sama dia, dengan pinternya dia sembunyi di semak-semak, terus nabrakin sepedanya ke muka tuh preman. Nekat banget emang. Dia nggak takut tangannya kotor. Dia tipe karakter bos banget sih. Nggak akan bosen dah ngelihat karakter Yoshino. Udah mah cantik juga lagi. Udah gitu gue juga salut sama Yoshino yang bisa ngehandle dua orang yang susah diatur kayak si Kirishima dan Soma. Kalau mereka lagi jalan bertiga, Yoshino itu kudu ngajakin mereka berdua ngobrol. Kalau cuma satu doang yang diajak ngobrol sama Yoshino, misalnya cuma si Kirishima doang gitu yang diajak ngobrol, ntar si Soma yang cemburu. Begitu juga sebaliknya. Capek banget sih emang. Tapi Yoshino mau nggak mau kudu begitu. Komedi di anime ini juga lumayan lucu. Yang paling ikonik adalah adegan yang di kamar mandi itu, yang dimana Tsubaki, dia adalah sepupu perempuannya si Yoshino. Nah pas si Tsubaki lagi mandi, terus tiba-tiba si Soma masuk. Terus kaget lah mereka berdua pas ngeliat. Tapi pas ngeliat badan telanjangnya Tsubaki, si Soma nggak berdiri sama sekali. Terus si Tsubaki bilang kalau udah ngeliat minimal ngaceng lah. Itu lucu sih dan ikonik. Soalnya gue ngeliat banyak banget postingan ini di Instagram. Terus ada juga adegan pas si Tsubaki ngirim foto Yoshino yang pakai bikini ke Kirishima. Di situ Kirishima beneran cuma bisa bengong ngeliat foto Yoshino yang pakai bikini. Tapi Yoshino nyuruh Kirishima buat ngapus foto itu. Tapi tentu aja Kirishima nolak lah. Ya iyalah, harta karun itu mah. Mana mungkin mau dihapus. Anime ini menurut gua mau penontonnya cewek kek atau cowok, pasti suka ngelihat karakter-karakter di anime ini. Soalnya karakter-karakter cewek di anime ini cantik-cantik. Dan karakter-karakter cowoknya juga ganteng-ganteng. Dan jantan-jantan. Terutama 3 orang ini, Kirishima, Soma, dan Azami. Mereka bertiga jago berantem, punya tato khas Yakuza juga. Gue udah bisa ngebayangin para fujoshi yang suka BL lagi berfantasi liar sama 3 karakter cowok ini. Ada satu hal yang bikin gue penasaran. Yoshino bilang kalau ayahnya itu meninggal karena kecelakaan. Jadi ayahnya Yoshino itu normal, dia nggak suka sama Yakuza, makanya dia pergi dari rumah supaya nggak terlibat lagi sama Yakuza. Tapi Renji bilang kalau ayahnya Yoshino itu dibunuh. Berarti Renji sengaja bohong ke Yoshino. Ada yang ditutupin nih. Sebenarnya apa yang terjadi kepada ayahnya Yoshino? Itu yang bikin gue penasaran. Terus kayaknya nanti kalau misalkan ada season 2-nya, kemungkinan bakalan terjadi masalah besar di antara para grup Yakuza. Dan orang ini mungkin adalah dalangnya. Soalnya di season 1 dia yang paling mencurigakan nih sejauh ini. Sampai akhir animenya kita sebagai penonton dan Yoshino pun gak 100% paham sama si Kirishima ini karakternya kayak gimana. Masih banyak misteri tentang dia yang masih belum diketahui. Gua sih suka sama anime ini. Actionnya dapet, komedinya dapet, romansnya juga dapet, dan ngasih lihat gimana dunia Yakuza. Kalau lu suka dengan anime, dengan MC cewek yang punya pengkarakteran yang bagus, anime ini cocok banget sih. Di minggu lalu, gue ngebahas anime romance tentang kisah cinta di antara pembantu dan majikannya. Kalau lu penasaran, tonton di sini.